Halo, selamat pagi anak-anak Bernadus yang hebat. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama dengan keluarga masing-masing. Pagi ini kita memasuki hari ketiga untuk materi penguatan pendidikan karakter. Pada hari yang pertama, kalian sudah belajar tentang Serviam. Hari kedua, kalian sudah belajar tentang pembiasaan-pembiasaan yang berlaku di Bernadus. Untuk hari yang ketiga, kalian akan belajar tentang mandiri dan disiplin. Apakah kalian tahu apa itu arti mandiri? Ya, mandiri adalah sikap seseorang untuk berbuat sesuai dengan niat dirinya sendiri dan tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Sifat mandiri ini sangat penting untuk menjadikan pribadi yang tangguh. Oke, mari kita simak sikap anak yang mandiri. Yang pertama, cirinya adalah mempunyai inisiatif untuk memulai sesuatu. Ya, dia mempunyai inisiatif tanpa disuruh untuk melakukan sesuatu. Tentunya sesuatu yang positif. Berikutnya, mempunyai kemampuan menyelesaikan tanggung jawabnya. Jadi, jika mempunyai tugas diselesaikan dengan penuh tanggung jawab sampai selesai. Ciri yang ketiga, berkemampuan mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Artinya, jika kalian mempunyai masalah, kalian bisa untuk menyelesaikan sendiri masalah tersebut. Berikutnya, yaitu bersifat selalu bertindak jujur dan benar. Ya, anak yang mandiri akan bersikap jujur dan benar. Sikap mandiri bisa kita terapkan di berbagai tempat. Di antaranya yaitu yang pertama di sekolah, yang kedua di rumah, dan yang ketiga di masyarakat. Adapun contoh sikap mandiri di sekolah, di sini Ibu menyebutkan 4. Yang pertama, melakukan piket dengan kesadaran sendiri. Lalu yang kedua, pulang pergi sekolah sendiri atau tidak dijemput oleh orang tua atau saudara bagi rumahnya yang dekat dengan sekolah dan bisa dijangkau dengan naik sepeda atau jalan kaki. Lalu yang ketiga, aktif kegiatan saat pembelajaran. Jadi, seperti aktif bertanya jika ada materi yang belum paham. Terus rajin menjawab jika guru bertanya kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu mengerjakan ujian dengan jujur dan mengerjakan tugasnya secara individu. Tadi merupakan contoh sikap mandiri di sekolah. Nah, sekarang contoh sikap mandiri di rumah itu apa saja ya? Nah, di sini ada 4 ya. Yang pertama, kalian bisa merapikan tempat tidur sendiri setelah bangun pagi. Yang kedua, makan sendiri tanpa disuap oleh orang tua
atau saudara kita. Lalu yang ketiga, belajar sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dan contoh sikap mandiri di rumah yang terakhir yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Adapun contoh sikap mandiri di masyarakat, yang pertama yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, biasanya kegiatan kerja bakti ini dilakukan pada hari Minggu dan sebelum adanya PPKM ya. Lalu yang kedua, menolong teman yang sedang membutuhkan bantuan. Contohnya, ketika ada teman yang jatuh di jalan, kita bantu. Lalu contoh sikap yang ketiga yaitu membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh. Dan yang terakhir yaitu mengunjungi tetangga yang sakit. Setelah kita belajar apa itu mandiri, ciri-ciri mandiri, dan contoh sikap mandiri, sekarang kita akan belajar disiplin. Nah, apa sih itu disiplin? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Lalu, bagaimana ciri-ciri sikap disiplin? Nah, ciri-ciri sikap disiplin di sini ada 4. Yang pertama, selalu menaati peraturan. Yang kedua, selalu tepat waktu. Yang ketiga, selalu hidup terjadwal dengan teratur. Dan yang terakhir, selalu melaksanakan tugas dengan baik dengan membiasakan hidup disiplin. Nah, setelah kita tahu apa saja ciri-ciri dari sikap disiplin, apakah anak-anak termasuk anak yang mempunyai ciri-ciri sikap disiplin? Lalu di mana saja sih kita bisa menerapkan sikap disiplin? Nah, kita bisa menerapkan sikap disiplin di berbagai tempat. Seperti yang pertama, di sekolah. Lalu yang kedua, di rumah. Dan yang ketiga, di masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Adapun contoh sikap disiplin di sekolah yaitu yang pertama, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, contohnya jika diberi batas waktu pengumpulan jam 8, ya anak-anak sebaiknya mengumpulkan itu kalau lebih baik sebelum jam 8. Nah, kalau mau mengumpulkan lebih dari jam 8, sebaiknya menghubungi wali kelas dulu atau menghubungi guru dulu supaya gurunya tidak menunggu. Lalu yang kedua, membayar uang sekolah secara tepat waktu. Lalu yang ketiga, menyiapkan buku pelajaran yang sesuai dengan hari tersebut. Contohnya, nah pada hari Rabu, kelas 3 itu belajar tentang matematika. Namun, pada saat Google Meet, malah yang disiapkan itu buku pelajaran bahasa Jawa. Nah, itu bukan termasuk contoh sikap disiplin ya. Lalu, contoh sikap disiplin di sekolah yang keempat yaitu
menggunakan atribut-atribut baju yang ditentukan oleh sekolah. Jadi, setiap kali anak-anak Google Meet itu harus memakai seragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Selain di sekolah, sikap disiplin juga bisa diterapkan di rumah. Di antaranya, yang pertama, membereskan tempat tidur setelah bangun pagi. Lalu yang kedua, meletakkan buku dan mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, makan secara teratur. Nah, apabila anak-anak tidak makan secara teratur, maka nanti akibatnya anak-anak akan gampang sakit, mudah sakit. Nah, kalau sudah mudah sakit, pasti akan merepotkan orang tua, saudara, dokter, dan orang lain. Nah, adapun contoh sikap disiplin di rumah yang terakhir yaitu mencuci piring setelah digunakan. Adapun contoh sikap disiplin di masyarakat, di sini ada 4. Yang pertama, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lalu yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, tetap di rumah saja selama PPKM. Dan yang terakhir, contoh sikap disiplin di masyarakat yaitu selalu menggunakan masker jika di luar rumah. Itu tadi anak-anak, penguatan pendidikan karakter pada hari ini. Kita sudah belajar tentang mandiri dan disiplin. Ibu harap anak-anak bisa menerapkan nilai sikap mandiri dan disiplin di mana saja. Sampai jumpa, terima kasih. Tuhan memberkati.